Jumpa lagi di Ngopi at Batam Pos bersama saya Muhammad Iqbal. Pagi ini kita bakal ngobrol dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Bapak Burar Limar. Selamat pagi Pak Bur. Selamat pagi, Apa kabar Pak? Sehat? Kabar sehat, alhamdulillah. Semangat terus ya Pak? Semangat. Udah lama nggak ketemu Iqbal nih. Alhamdulillah sehat selalu Tambah Pak. muda aja Bang. Pak, ini kan kita ngobrol-ngobrol soal Iya. pariwisata nih di masa setelah pandemi lah gitu. Nah, udah beberapa jurus mungkin dilakukan oleh pemerintah, terutama di daerah, mulai dari travel bubble, kemudian ada VTL, tapi hasilnya juga belum sesuai yang diharapkan seperti itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi sebenarnya? Oke. Saya setback ke belakang ya, Iya, karena 1,5 sampai 2 tahun yang lalu kita sudah bicara mengenai travel bubble ini bersama Kementerian Pariwisata, Ekraf. Kalau tidak salah Juni 2020 kita sudah membahas travel bubble, begitu terdampak turisnya tetap kita harapkan masuk ke Kepri dengan konsep travel bubble ini. Kemudian muncullah yang namanya TCA, Travel Corridor Arrangement. Kemudian muncul yang namanya micro blanket bubble dan lain-lain gitu. Cuma tetap dalam koridor bubble. Jadi bubble ini sebetulnya kerjasama antara kawasan-kawasan. Jadi memang kita tunjuk Kawasan Batam tertentu. Bintan itu Batam Bintan karena dari segi beberapa hal persyaratan kriteria memenuhi syarat. Sebetulnya Batam Bintan Singapura secara luas ya. Cuma saat itu kan COVID naik tinggi, jadi kita sarankan ya untuk uji coba atau pilot projectnya ya Lagoy atau BBT dengan pelabuhan BBT-nya di kawasan Lagoy. Kemudian di Nongsa karena dia punya pelabuhan sendiri juga seperti Lagoy, Nongsapura juga kita sarankan sebagai pilot project aja 2. Jadi dalam perkembangan kadang dibahas, kadang tidak. Dibahas berkali-kali juga belum ada realisasinya. Akhirnya hampir 1,5 tahun sampai 2 tahun kita bermohon, keluarlah kebijakan travel bubble yang saat keluar itu mungkin tidak update lagi. Kalau saat 2020-2021 mungkin tren karena orang akan mencari alternatif. Tapi kalau 2022 ini Terlambat sebenarnya. sedikit terlambat menurut saya, sedikit terlambat karena orang sudah COVID sudah mereda, orang sudah bisa kemana-mana seperti itu. Tapi kita terima langkah awal. Kalau tidak dibuka, dia tidak akan kapan dibukanya. Makanya saya bilang dengan teman-teman asosiasi industri, yuk kita terima aja, kita jalankan pelan-pelan. Tapi memang pelan-pelan. Begitu masuk travel ya 7, 8, 28 orang gitu kan, kita evaluasi setiap minggu dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Itu setiap minggu tuh, hampir setiap minggu kita dengan perubahan-perubahan. Muncullah SE Kasatgas Nasional nomor 7. Kemudian 2 minggu kemudian direvisi dengan SE Kasatgas nomor 10. Kemudian sebulan kemudian dengan SE nomor 13 saat ini khusus untuk Isman. Tetap memberikan keistimewaan kepada 2 pelabuhan ini, BBT dan Nongsapura. Dalam perkembangannya, Singapura juga menerapkan kebijakan yang kembali ke Singapura itu 1 minggu cuma 350 orang seminggu. Keistimewaan lain lewat 2 pelabuhan itu VTL. Jadi Singapura tidak lagi menerapkan karantina. Kita kemarin bubble-nya masih karantina 1 hari, 3 hari dan lain-lain. Akhirnya dengan SE nomor 13 itu ya karantinanya sebetulnya tidak ada. Dianggap itu bukan karantina. Itu nggak ada karantina lagi. Ya, kan, tidak ada karantina. Itu dianggap menunggu hasil PCR biasanya 1 hari. Begitu hasil PCR-nya negatif, mereka bisa keluar di mana-mana, seluruh Indonesia ini bisa keluar asal pulangnya di tempat yang sama dalam waktu harus di pelabuhan yang sama ya. Ya, kalau mereka mau mengambil fasilitas VTL, skema VTL-nya baliknya tidak karantina, mereka harus pelabuhan sama. Yang sama. Dalam waktu 14 hari pisah kan, bebas visa untuk Singapura. Cuma karena kembalinya 350 banyak diisi oleh warga negara kita yang balik ke sana. Jadi jatahnya Wisman yang datang
ya Kepakai habis, sama sama yang WNI. WNI kita. Saya sarankan sebelum pulang, sebelum berangkat ke Batam lagi, contohnya ke Nusa Pura, mereka mengisi aplikasi dulu yang VTL itu. Jadi mereka aman pulang. Jangan begitu sampai ke Batam baru mengisi, Baru habis diisi, oke. menunggu, bisa nunggu. Itu yang salah satu tidak menarik. Itu menurut saya ya. Sehingga jatah itu diambil oleh WNI yang berlibur ke Singapura, yang berurusan ke Singapura. Yang kedua, tiketnya dirasa oleh industri masih mahal. Ini kita akan bicara dengan Batam Pass. Kalau biasanya tiket itu sekitar 500.000 dulu masa normal, pulang pergi itu bisa Singapura. Sekarang tiketnya lebih kurang 1,2 ya, PP. Jadi 2 kali lipat lebih. Ini jadi masalah untuk Itu Isman mungkin datang. operator ferry memberlakukan karena penumpangnya masih Penumpang kita hanya alasan karena penumpangnya 7 Masih orang, sedikit, ya. biaya operasionalnya tidak belum terbackup, menutup biaya operasional, ya. tidak menutupi. Ditambah kebijakan PCR yang memang berlaku di Indonesia. PCR kan masih berlaku seluruh Indonesia. Jadi kami sudah koordinasi ke Profesor Wiku dari Satgas Nasional. Kita tidak bisa spesifik melakukan khusus untuk Batam Bintan ini antigen, karena antigen itu kan lebih murah daripada PCR. Dia bukan karena PCR-nya itu, bukan karena harganya itu, tapi karena lama menunggunya Prosesnya. Sempat dulu kan nunggu di pelabuhan 1-2 jam. Nah, makanya sekarang sudah nunggu di hotel, itu udah lebih baik dari aturan-aturan sebelumnya. Hanya saja pelaksanaan di lapangan, khususnya Nusa Pura, itu kadang antara satgasnya, terutama dalam ini yang menangani PCR dan antigen itu masih mungkin sangat terlalu hati-hati sehingga tidak membuat turis itu nyaman. Itu sih salah satu. Harusnya Lagoy itu sudah nyaman, walaupun datangnya 7-8 orang Lagoy. Mereka solid, dan kalau ada masalah di lapangan itu dibicarakan sama-sama. Jadi itu saya lihat dengan teman-teman kendala. Sampai hari ini tadi masih telepon masalah yang itu. Padahal kita sudah masalah PCR, masalah antigen, masih jadi keluhan. Masalah karantina itu masih kan momoknya di situ. Karantina, PCR, antigen. Yang paling mungkin kan antigen kan. Nah, jadi kalau kita samakan resiprokal Singapura, kita belum bisa mungkin karena penanganan kita masih dirasa belum maksimal. Nah, ini mungkin yang juga jadi ini ya Bang. Apakah keengganan, ya mungkin bisa dibilang keengganan atau masih beratnya warga Singapura datang ke Batam dan Kepri itu karena keyakinan bahwa kondisi kita ini belum sepenuhnya aman bagi mereka. Kan kalau warga Singapura itu kan orang yang sangat safety, sangat hati-hati dalam kebiasaan sehari-hari mereka kan seperti itu ya. Sementara kan mungkin memandang Indonesia atau Batam yang mungkin masih masih tingkat ininya masih tinggi, tingkat penularan dan positivity-nya masih tinggi. Ya, gitu. itu salah satu mungkin. Ada hal seperti itu nggak yang kekhawatiran disampaikan mereka dari awal seperti ini, tidak kurang percayaan dengan data penanganan COVID di Kepri. Tapi kita harus yakinkan mereka harusnya bisa lihat secara nasional kita ini luar biasa. Tingkat vaksinasi kita itu nomor 3 di Indonesia kan, harus seperti itu. Jadi penanganan COVID kita makin menurun. Kemudian sekarang naik, mungkin gelombang 3 Omicron cepat naik, tapi juga cepat sembuh. Jadi saya sudah sampaikan sama, ada upaya kita meyakinkan. Iya, meyakinkan mereka, dalam rapat saya bilang. Saya sudah pernah berdebat salah satu profesor epidemiolog dari Jakarta. Saya wawancara salah satu media TV nasional kemarin ini, langsung talk show. Saya bilang, Prof, kalau kita hanya mempublish tentang bahayanya Omicron macam-macam dengan tingkat perkembangan yang demikian cepat, kenapa kita tidak ekspos juga bahwa Omicron juga cepat turun, cepat sembuh? Jadi kan seolah-olah Omicron, wah, jadi orang takut. Tingkat kesembuhannya, bagaimana cara sembuh nggak diberitahu. Jadi saya kadang-kadang, saya juga di Badan Persatuan COVID dulu, saya merasakan seperti itu. Cuma saat sekarang dengan saat 2020-2021 itu lain situasinya. Sekarang 2022 udah lain. Kita orang itu udah kayak istilah Pak Andi Fong, chairman-nya Nongsa Sensation,
orang bilang orang segini udah di laut itu, udah mau tenggelam. Kalau dia bilang kami sudah tenggelam Pak, kami sudah pakai selang gitu. Ya udah tenggelam gitu, udah pakai selang seperti itu. Jadi jangan semata kita maklum betapa beratnya pemerintah menangani sektor kesehatan, protokol kesehatan. Tapi kan lihat ini 2 tahun terakhir sudah mulai menurun. Bahkan Pak Jokowi sudah mengatakan cukup vaksin dan masker. Jadi yang lain-lain udah mulai ditinggalkan. Singapura sudah meninggalkan itu kan, meninggalkan yang namanya PCR. Mereka antigen mandiri, dikasih di rumah masing-masing antigen itu. Harganya di apotek 30.000 cuma tuh. Kita bisa sendiri kok gitu. Jadi udah makin maju kita nih. Jadi jangan lagi ditakut-takuti kesehatan. Artinya mungkin ini ya, saya kadang-kadang itu sinkronisasi antara gaya publikasi di lembaga pemerintah sendiri antara Satgas Covid dengan keinginan di sektor pariwisata gitu. Itu belum sinkron mungkin ya. Satgas Covid mungkin mempublish sisi tiap hari ada kenaikan begini, dampaknya ini. Saya orang itu yang bagi pelaku tidak pernah meng-share sekarang. Dulu saya sekalian share tingkat perkembangan Covid, vaksin. Sekarang di grup-grup saya ada 40 grup di WA itu, WhatsApp itu. Tidak pernah saya share sekarang ini tentang tingkat perkembangan Covid. Tidak memberi ketakutan orang. Banyak orang bangga, Covid kita menurun, biar menurun, biar meningkat. Tak usah dipedulikan dulu, biar aja Satgas Covid yang bekerja. Kita di sektor pariwisata aja, tak usah macam-macam gitu. Bagaimana sektor pariwisata dibangkit? Makanya 2021 bikinlah event yang tidak pengalaman ya kita bikin sama-sama, semangat dulu supaya jangan mati sektor pariwisata. Kita bertahan waktu itu. Ada beberapa kolab lah industrinya, travel agentnya. Tapi kita bertahan lah beberapa hal. Jadi seperti itu. Jadi saya juga tim Bersatu Covid menyadari, saya juga ikut rapat tentang protokol kesehatan, tapi jangan semata-mata itu. Ini kan mentang-mentang kesehatan protokol kesehatan Omikron naik semuanya. Seolah pariwisata tidak boleh hidup, tak bisa. Pariwisata harus hidup karena memberikan kontribusi yang besar kepada sektor-sektor lainnya. Gitu. Nah Bang, sekarang kan ada kelonggaran baru, 9 negara bisa masuk bebas visa, ada bisa masuk dengan VOA juga, visa on arrival juga. Nah itu seberapa besar nanti perkiraannya daya dongkraknya untuk menaikkan jumlah kunjungan Wisman ke Kepri? Insya Allah dengan itu permintaan kita, surat dari gubernur itu kepada Bapak Presiden. Gubernur menyurati Presiden ya. Dan itu juga arahan Presiden agar VOA itu visa on arrival diterapkan untuk warga negara non Singapura, Singaporean, karena Singapura itu bebas visa. Dan alhamdulillah dengan surat edaran dari Ditjen Imigrasi Kemenkumham, ada negara yang bebas visa, sekian negara ya, ada yang tetap visa on arrival. Itu sudah sangat membantu sekali karena selama ini visanya dibayar dengan online dan aplikasinya waktu itu terganggu. Itu yang bikin beberapa hal. Jadi kelemahan atau juga kendala-kendala masalah seperti ini kita sampaikan setiap seminggu sekali dengan Kemenko Maritim. Banyak sih masih keluhan. Saya bilang bertambah maju ada lagi masalah karena persepsi dari petugas di lapangan gitu. Saya nggak tahu nih masih bersikeras dengan persepsi masing-masing. Padahal kita sudah rapat setiap minggu loh dengan Kemenko. Apa perbedaan persepsi yang paling tajam yang menghambat? Karantina. Oh, soal karantina. Karantina. Di Pak Bersebiko bilang tidak ada karantina lagi, tapi di aturan itu masih ada karantina 1 hari. Itu dimaksudkan hanya menunggu PCR. Jadi perlu diskresi di situ, kan tidak menyalahi. Begitu hasil PCR-nya 1 jam keluar, kenapa dia tidak bisa keluar? Kalau di daerah, instansi apa yang soal karantina? Saya harus sebutkan lah biar kita sama-sama tahu. KKP Batam. KKP Batam masih bertradisi di bawah. Kalau yang lain sudah oke, migrasi bercukai sudah oke, teman-teman. Jadi saya baru sampaikan. Saya kalau nanti saya tidak komplain dengan ini, mungkin tugas di bawahnya. Yang ikut rapat meeting itu bos-bosnya. Tapi mereka ikut rapat nggak? Bosnya, cuma mungkin turun ke bawah nggak isunya, kan gitu. Nah,
Kan udah sepakati rapat itu, yuk kita sama persepsi tidak ada lagi karantina. Profesor Wiku bilang hanya PCR, kalau nanti sudah negatif boleh keluar. Tapi kalau masih bersikeras harus karantina, itu timbul lagi ketakutan, tidak nyaman. Diakui tidak seperti itu. KKP Bintan oke sih, Pak Agus. Berarti jadi saya bukan ini ya, bukan menjelekkan pribadi ini secara kedinasan. Jadi marilah KKP Batam saya ajak, ya tadi sudah saya himbau waktu rapat minggu lalu, yuk kita sama persepsi. Tapi sekarang masih ada keluhan seperti itu. Yuk diskresi itu untuk kenyamanan loh. Ini dibukanya pintu ini untuk karena Wisman wisatawan, bukan untuk yang lain-lain. Jadi bagaimana Wisman itu nyaman begitu. Jadi berarti pembukaan semua pelabuhan untuk semua kunjungan wisatawan itu tidak ada artinya kalau iya, prosedur ada karantina gunanya masih kalau berlaku, masih persepsinya gitu karantina. Sudah dibuka semua pelabuhan ini dengan bebas visa, dengan visa on arrival. Ya, di pelabuhan menyesuaikanlah. Ya, kita sebetulnya sudah mengarah ke VTL sebetulnya. Singapura itu jelas kan VTL. Vaccinated traveler yang 2 kali vaksin boleh 3 kali vaksin boleh lewat. Mereka nanti dianjurkan 3 hari pakai karena apa namanya antigen mandiri. Sama di aturan kita juga 3 hari kemudian antigen mandiri. Jadi pegangan. Setelah 3 hari kalau mereka bisa 14 hari di sini sesuai visa. Jadi persepsi seperti ini saya nggak tahu. Sudah berkali-kali ini yang kita sampaikan tapi masih bersikeras gitu. Nggak tahu lagi kita ini kan ini berbahaya ya, maksudnya berbahaya dari sisi image bagi orang yang akan datang ke Batam dan Kepri. Maksudnya di satu sisi promosinya menyebutkan boleh, tapi dalam pelaksanaan di lapangan ada instansi atau lembaga yang menghambat dengan prosedur seperti itu. Ya, ini karena ini makanya kalau kita mengharapkan tidak lagi ada PCR, tidak ada lagi antigen. Udah begitu datang, mereka bisa kemana-mana, ke hotel mana di Batam, kan nyaman. Mereka sudah vaksin loh. Ada pendapat kemarin dengan profesor itulah, Pak Kadis, vaksin tidak menentukan orang tidak terkonfirmasi. Saya bilang kalau tidak menentukan Pak, kenapa vaksin? Saya bilang, saya balikkan. Loh, hasil penelitian kita kan vaksin itu tingkat kekebalan kita, herd immunity kita kan 96% kan meningkat. Jadi vaksin itu sesuatu, makanya kita bisa bebas seperti ini. Kalaupun sakit flu 3 hari sembuh. Jadi yang begitu tuh kadang-kadang tidak dirasakan karena mereka melihat kacamata kuda gitu ya. Mohon maaf ini, melihat sektor kesehatan stok. Tapi dia sektor ekonominya kan tidak diperhatikan, harusnya berjalan seiring lah. Saya bilang bagaimana inline sejalan antara sektor ekonomi dan sektor kesehatan ekonomi itu diwakili oleh sementara ini oleh sektor pariwisata. Jadi karena kalau sektor pariwisata hidup, semua kan restoran, hotel-hotel, kawan-kawan, travel agent hidup lagi. Jadi seperti itu. Jadi sekarang dalam negeri sudah bagus. Tidak ada pemberlakuan antigen PCR seperti itu. Jadi kebijakan seperti inilah kita minta untuk ini di Kepri loh. Mohon maaf, ini di Kepri loh. Wilayah yang nomor 2 bahkan. Nomor 2 ya. Iya, nomor 2 di 2019 itu 2,8. Kita mau ngejar angka itu. Tapi kalau ada sebagian masih ragu-ragu dan mendukung kita, kadang-kadang saya bilang gimana caranya lagi ya? Kalau kita nih mau maju ke Kepri, untuk apa kita dekat dengan Singapura, Malaysia yang hanya 40 menit ke 50 menit ke Singapura, 1 jam 20 menit ke Malaysia. Kita tidak manfaatkan, ngapain selama ini kekhususan kita kan di Kepri itu karena kedekatan. Jadi harus paham juga ya bapak-bapak mungkin yang di lapangan. Kalau kementerian sendiri gimana? Kan kalau kementerian mengetahui problem ini kan sebenarnya bisa jadi jadi pembuat keputusan yang yang menyelesaikan persoalan ini. Ya, sejauh mana ini? Dari saya rasa itu SG Satgas itu sudah dijelaskan oleh Pak Deputi Pak Arman, Deputi 5 Kasatgas Nasional. Kemudian ditambah oleh Profesor Wiku, tenaga ahlinya di Kasat, bahwa tidak ada karantina lagi. Kalaupun dianggap karantina 1 hari itu hanya menunggu PCR. Jangan ini wajib karantina. Ini bikin ketakutan. Karantina itu bikin orang tidak mau datang. Orang takut 3 sekarang. Karantina, PCR, antigen.
Yang paling diterima masyarakat sekarang antigen. Udah antigen aja, udah selesai kan. Gitu. Tapi kenapa harus ditakut-takut? Harus karantina. Ya nggak datang-datang orang. Seolah-olah kondisinya masih gitu. Kalau karantina ya udah kita aja di karantina. Kalau kita takut semua kita di karantina terus nanti kan gitu. Jadi kadang saya harus bicara begitu terus terang, bukan maksud untuk menjelekkan satu lembaga, tapi marilah sama-sama persepsi. Kalau mereka tahu betapa susahnya kita meng-create travel bubble sampai jadi seperti sekarang pengembangannya, mereka akan paham. 2 tahun loh, saya rasanya mendengar kata travel bubble itu kadang-kadang mabuk saya tuh. Begitu travel bubble langsung trauma kayak gitu. Begitulah setiap hari kita bicara travel bubble. Cuma begitu keluar travel bubble banyak mengatakan tidak berhasil lah. Sebelum dibuka, saya dibully. Tidak akan berhasil nih. Bullshit macam-macam lah. Tidak akan. Begitu dibuka baru ngeh. Baru semua mau iya travel bubble, bicara travel bubble. Begitu pengembangan ya ada lagi masukan tidak berhasil travel bubble. Saya bilang tidak menarik, bukan tidak berhasil. Kalau tidak berhasil tidak ada orang datang sama sekali, tapi tidak menarik karena kondisinya tidak pada apa tahun yang harus diperbaiki dari konsep travel bubble yang udah berjalan sehingga hasilnya bisa lebih baik. Kalau menurut saya ikut aja resiprokal Singapura. Kalau mereka menerapkan VTL, kita menerapkan VTL. Ngapain repot-repot kita? Dari awal saya sudah bicara dengan Kemenko Perekonomian, mungkin kedatangan Pak Kapolri waktu itu saya dikit zoom ya VTL aja, jadi tak ada pembahasan macam-macam lagi. Karantina tidak ada lagi. Dan kalau VTL artinya tidak terfokus pada 2 lokasi Nongsa dan Lagi aja ya. Semua sekarang buka kan? Dibuka kan semua pelabuhan kecuali Karimun. Buka saja. Nanti orang menarik. Bandara juga akan ada nanti yang namanya turis-turis charter flight. Korea sudah nunggu nih. Taiwan sudah nunggu nih. Mau nggak daerah kita nih maju? Kalau hanya akan aturan itu kaku begitu. Kalau aturan kaku ya tidak maju lah. Ya kita nih rasa memiliki lah. Kita berada di Kepri itu. Percuma, saya bilang percuma kita ada di Kepri kalau mentalitas, kalau cara pandang kita tuh masih kita berada di posisi lain. Mohon maaf. Karena kita dekat dengan Singapura, dekat Malaysia, manfaatkan proximity kita, kedekatan, keunggulan komparatif kita manfaatkan. Jadi orang SDM-nya Kepri harus seperti itu, saya bilang. 2 tahun pandemi ini, wabah ini, dampaknya kan cukup besar ke ya silakan Bang, ke sarana-sarana pariwisata ya. Itu secara kualitas menurun nggak kualitas infrastruktur pariwisata kita? Kan banyak yang terbengkalai, yang tidak beroperasi selama 2 tahun ini gitu. Dan sekarang coba dihidupkan kembali, itu kualitasnya gimana sekarang? Ya, sarana-sarana yang ada. Saya rasa mungkin 20% ya hotel udah banyak tutup ya. Beberapa objek wisata tutup sekitar 20-30% itu. Terutama kalau kita tadi saya sebutkan travel agent banyak nanti. Ada mungkin 200-300 travel agent yang ada di Kepri ini. Itu 50% tutup. Sampai saat ini tidak dapat job. Karena mereka mengharapkan inbound. Jadi pelaku itu dua. Melaksanakan outbound, mengirim wisatawan kita ke Singapura, atau yang kedua mendatangkan wisatawan dari Singapura ke Kepri. Yang banyak terdampak yang mendatangkan wisatawan Singapura Kepri. Jangan lihat orang Singapurnya, tapi di situ kan ekspatriat ada. Itu satu. Kemudian ekspatriat itu orang non Singapura yang udah lama Singapura. Ini harus dikasih juga yang namanya bebas visa, karena mereka lama Singapura, pemegang PR Singapura gitu. Mudah-mudahan ada nanti diskresi seperti itu. Saya belum baca di surat edaran yang kemarin saya terima. Apakah PR Singapura, pemegang residen Singapura, pemegang residen itu ini. Yang kedua hotel, karena tutup lama. Saya lihat ada beberapa hotel kalau dia punya 8 lantai, dia pakainya 2 lantai. Lantai selanjutnya itu rusak dan pernah dipakai, udah debu lah. Saya sudah pernah menyaksikan, menyedihkan memang, menyedihkan. Itu apa namanya, kecoa gitu, sampai begitu hotel-hotel, padahal hotel bintang. Karena tidak ada biaya personal lagi, lampu-lampunya mati. Coba di Nagoya sampai saat ini masih ada hotel-hotel lampunya mati kan. Kalau enggak itulah
wajahnya kota Batam dan kota Tanjung Pinang kota. Dengan lampu-lampu itulah semaraknya kota itu. Tapi kalau lampu hotel mati, ya kelihatan redup semua tuh. Ya, jadi memikirkan pariwisata tuh trickle down efeknya sampai ke bawah gitu, side efeknya juga gitu, sampai jauh kiri kanan gitu. Itu sektor pariwisata. Makanya kita bukan sombong, bukan sok-sokan. Wah, apa kontribusi pariwisata? Karena secara nasional kita bisa nomor 2 setelah kapal sawit. Jadi apa lagi? Kalau turis datang 2,8 juta, pendapatan pengeluaran Singapura itu rata-rata taruhlah 2 juta, 1,5 juta kali 2,8, berapa? Itu kan dipikirnya sampai situ. Kali kita bicara data. Jadi prihatin lah ngelihat orang-orang yang masih tidak berkreasi, tidak melihat kondisi realnya di lapangan, bagaimana susahnya kita mengurus pariwisata ini. Tapi kan tidak ada masalah, memang tugas kita dari pemerintah seperti itu. Saya senang begitu terpul bubble, saya tidur nyenyak sedikit. Nikmatilah, yang nikmati siapa? Mohon maaf, yang nikmati itu kan travel agent, hotel, restoran. Sampai sekarang menikmati paket-paket wisata udah mulai jalan. Berarti semangatnya para pelaku wisata itu masih semangat lagi. Kemudian masih ada ya. Mohon maaf ini pendapatannya kemana? Pendapatannya kan PAD kota dan PAD kabupaten. Provinsi belum ada PAD ini loh. Kode pariwisata. Belum ada perda mengenai ini. Yang menikmati kalau hotelnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan itu pajak-pajak pariwisata. Kalau di Bintan itu 60%, 66% PAD-nya berasal dari pariwisata. Saya tak tahu Batam, kalau salah sekitar 20-30%. Jangan membantu. Kalau tidak begitu, dengan data kita bekerja, kita tidak akan tahu dampak-dampak hasil-hasil yang kita peroleh gitu. Harus didiskusikan terus. Untuk itulah perlunya kolaborasi. Tidak perlu saya bilang teman-teman asosiasi, ayo kita ngopi kayak gini, kita di kopi. Saya sering ngopi kayak gini, 26 orang, ayo kita bicara, satu orang catat ya. Lebih baik gitu, jadi hasilnya maksimal. Tak perlu formal-formal. Orang pariwisata tidak perlu kaku, terlalu birokratis gitu. Ya, kalau terlalu birokratis itu bukan OPD pariwisata. OPD pariwisata itu harus terbuka, humble kata orang sekarang itu, hospitality-nya gitu. Tak ada pun nasi di rumah tapi tetap senyum begitu. Nah, dari sekian banyak hotel yang berhenti beroperasi selama pandemi ini, apakah semuanya sudah ini lagi atau ada nggak sampai mencapai 80% nggak dari yang berhenti itu udah beroperasi lagi? Sudah. Kemarin ada sekitar tutup ya. Perusahaan itu sekitar 30-an hotel seluruh Kepri ya. Sudah operasi. Nah, dari 30 itu yang udah beroperasi sudah lagi? Hampir semua buka, sudah 90% buka ya. Cuma gaji karyawannya masih ada yang 50%, ada 70%. Dan memang ada yang tidak tutup itu bukan berarti tidak ada masalah. Tidak tutup itu gaji karyawannya dikurangi dan jumlah jam kerjanya dikurangi setengah bulan gitu. Ya harus sampai tahu di lapangan gitu. Saya karena di lapangan saya tahu masalah teman-teman asosiasi itu bagaimana mereka menderita. Kalau kita tidak pernah turun ya kita tidak tahu lah. Hotel, mall kenapa tutup? Biar aja mall itu masih. Kalau bilang mall itu, mohon maaf kesalahan. Saya contoh lah Lago itu. Kalau mereka tutup tidak ada masalah bagi manajemennya. Gajinya mereka tahan. Mereka punya aset, punya anggaran ini besar. Tapi kita kan melihat di bawahnya, yang bekerja itu anak kita. Saya bilang ponakan kita, kawan-kawan kita, anak tetangga kita. Keluarga. Dan ada satu mall yang kemarin tutup, mohon maaf ini fakta ya. Makan Indomie, 15 hari makan Indomie. Saya dilaporkan sama GM-nya. Saya turun langsung, kita bagikan sembako. Ini yang dapat kami sampai. Sembakonya harganya 100.000. Minyak, sarden, beras itu. Dia menangis itu. Berapa terharunya. Kita perhatian seperti itu. Cuma kan tak bisa dijangkau semua. Ada yang pemerintah provinsi Kepri nggak ada program khusus selama pandemi untuk ada pekerja pariwisata ini? Kita semua tenaga kerja yang ada di Kepri kan dibagi dulu kan.
beberapa kabupaten kota yang dengan data yang masuk ke terutama yang dinsos ya. Kalau saya kemarin berkreasi dengan teman-teman saja yang namakan Soko Padul, solidaritas komunitas pariwisata Kepri Peduli. Ya tidak menyangkut semua lah, tapi kami titik-titiknya itu. Dia dirumahkan, tidak terima gaji sama sekali. Makan Indomie sakit. Saya menyaksikan langsung bagaimana pucatnya terbaring. Begitu kita kasih ya terharu lah. Kita pun terharu mengasih. Padahal itu cuma 100.000, tapi kita tidak bisa itu hebat tidak, cuman perhatian aja. Karena perhatian itu yang kita berikan mungkin menambah semangat mereka. Provinsi itu fokusnya kemarin ke data miskin, penduduk miskin. Kemudian dari Kementerian Pariwisata juga ada 28.000 paket kemarin kita bagi kepada industri di seluruh kabupaten kota. Jadi kita berusaha. Kemarin dikasih 5, saya bilang kalau 5 saya tak terima Bu. Bu Deputi itu. Kenapa Bu? Data yang ada dengan saya itu 14.000. Kalau dikasih 5 tuh yang lain tak dapat. Saya bilang, oh udah berapa Pak Bur? Ya ditambah jadi 8.000. Ya saya terimalah. Padahal saya perlu. Ada berapa jumlah pekerja pariwisata yang terdampak langsung selama pandemi ini? Ada terdata nggak? Kalau data saya BNN batisan itu, mudah-mudahan masih ada data saya simpan ya. 14.000 seluruh Kepri. Sekepri itu. Itu pun saya rasa lebih. Itu data yang kami himpun lebih kurang seminggu atau 2 minggu dalam rangka pemberian sembako. Itu sebetulnya lebih 14.000. Kalau data di Snaker salah itu sekitar 200.000 ya. 200.000 orang. Mungkin pariwisata lebih dari itu. Catatan kami cuma 14.000 ya. Itu yang kita sasarannya kita sampai ke mana. Tapi dengan paket yang 8.000 tentunya tidak semua ini. Ada misalnya dia punya travel agent tapi suaminya masih bekerja. Jadi kita ya tidak prioritas lah. Tapi suaminya tidak kerja, bahkan janda, gadis, tidak punya penghasilan di Batam, bayar kos, transportasi. Coba. Jadi itu yang kita pikirkan. Jadi kita tidak sembarangan. Kalau saya bergeraknya dengan data dulu, baru bisa bekerja, tidak serta-merta begitu. Dan tidak asal ngomong ya, Mas Ibal ya, apa yang ada di lapangan. Karena saya orang lapangan, saya tahu sudut-sudut ya, terutama di Batam ini. Karena 30 tahun di Batam ini, jadi saya tahu sudut-sudut Batam ini. Jadi tapi ya mau ngomong apa, bukan tugas kita kan. Kalau tugas kita semua kita ambil alih, bukan kita apa. Dinas-dinas kan ada, instansi-instansi kan ada. Ya, tapi udah banyak sih yang berbuat. Bang, kenapa kita Kepri ya, Kepri itu parameter pariwisatanya kan Batam sama Bintan, sangat kesannya sama menggantung pada wisatawan asing gitu. Emang wisatawan dalam negeri itu nggak terlalu punya dampak besar atau gimana? Itu selama ini? Itu bukan kekeliruan. Itu hanya fokus kita waktu saat sebelumnya sekitar tahun 2015 sampai 2020 lah, boleh 5 tahun terakhir itu fokus kita Wisman. Karena kedekatan kita, mudahnya Wisman datang ke Kepri, tidak seperti daerah lain sasar kita. Makanya kita pun tidak mengejar terlalu ngoyo kayak gitu ya, tapi karena kedekatan kita berusaha lah. Karena waktu itu juga kebijakan Kementerian Pariwisata, standar salah satu indikator keberhasilan kita adalah kunjungan Wisman. Makanya selama ini kan Bali, Jakarta, Kepri, Bali, Jakarta, Bali. 2019 kita bisa nomor 2 loh. Itu mengalahkan Jakarta. Tapi orang nggak percaya. Masa Pak? Saya sampai waktu di Papenas debat sama profesor. Nggak mungkin Pak. Jakarta ini kan ibu kota. Saya bilang ini data BPS Pak, bukan data saya. Kalau data saya boleh saya ngarang-ngarang gitu. Nah itu. Jadi dengan kita keunggulan begitu kita kejar Wisman saat itu. Cuma sejalan dengan mengoptimasi potensi lah ya. Kita sudah gesa juga yang namanya staycation, wisata antara kita, wisata di Indonesia seperti tagline-nya Pak Sandiaga Uno sekarang. Berwisata di Indonesia saja. Kita sudah juga wisata di Kepri saja. 2020 kita sudah bangkit. 2021 lah. Hashtagnya wisata Kepri bangkit, wisata dalam negeri, wisata di Kepri saja. Udah banyak kok paket. Sekarang aja coba cek bisa mana data BPS ini, mungkin data BPS tidak menyebutkan Wisnus karena Wisnus itu cara
cara menyajikan data, mengolah datanya tidak sama dengan Beda Wisman. ya. Kalau Wisman begitu cop satu. Ya, satu. Kalau Wisnu itu Lama. pergerakan. Mereka datang ke Tanjung Pinang, datang ke Batam, datang ke Karimun, itu di pergerakan. Jadi datanya itu dianggap kecil, tapi kalau mau jujur 2 kali lipat Wisman, bahkan 3 kali, 7 juta ada menurut saya Wisatawan Nusantara. selama ini. Karena Wismannya tidak masuk nih, kita kan akomodir kepentingan mereka. Yang pemainnya inbound mendatang ke Singapura, kita ayomi. Yang pemain outbound, kita ayomi. Yang mendatangkan turis domestik atau wisnos, kita ayomi. Jadi kita ada tiga segmen itu. Silakan berkreasi. Saya bilang dengan mumpung sudah ada aturan-aturan kelonggaran-kelonggaran. Ya kalau masih tidak bisa memanfaatkan, berarti kita tidak salah lagi. Pemerintah harus di depan dulu. Makanya saya waktu COVID saya di depan. Yuk kita bikin event di depan. Yuk sama-sama kita turun. Bagi masker, bagi sembako dan lain-lain. Tapi dari segi dampak ke pendapatan daerahnya, jomplangnya itu jauh nggak antara dampaknya Wisman dengan Ya, wisatawan dalam ya negeri? ada kelebihan Wisman begini. Dia tiap hari datang. Walaupun MC-nya ada 1 hari 2 hari, tapi terus rutin. Hotel di Batam okupansinya meningkat terus kan, 60%. Di weekday itu 60%, di weekend itu sampai 100%. 100%. Ya, untuk Wisman. Wisnus juga demikian. Kelebihannya ada. Kalau kelemahan Wisman, dia fight gitu dengan paket begitu, dia tidak belanja kemana-mana lagi. Kalau Wisnus itu domestik ada kelebihannya. Kalau dia datang ke sini, dia bisa 3 hari, hampir sama juga dengan cuma 1 minggu biasanya kan. Belanjanya banyak. Orang Indonesia itu kan Senang belanja. senang belanja walaupun tidak punya duit, tapi belanja senang gitu. Dan kalau istri saya belanja misalnya berangkat ke satu daerah, dia belanjanya bukan untuk diri sendiri. Untuk Ingat semua ya, kenalan untuk ya. suaminya, untuk Keluarga, anaknya. keluarga. Kemudian dia pikir lagi, aduh tetangga kiri kanan juga harus dibeli oleh-oleh, dibeli juga. Jadi banyak, itu kelebihan wisatawan Nusantara. Belanjanya banyak gitu. Nah, kalau udah belanjanya banyak kan juga UMKM kan hidup, toko-toko hidup, restoran juga hidup kan gitu. Berarti kita dalam kondisi pandemi ini nggak pernah masang target lagi lah ya? untuk Tidak, kunjungan kita ya? di FRJP masih tercantum target-target kita evaluasi target kita ya turis itu tahun ini mungkin kita harapkan 1,2 juta saja gitu. Wisman ya. Wisman. Tapi kalau buka seperti ini saya yakin kalau aturan udah sebebas kayak gini, tidak ada lagi masalah di lapangan. Angka 2,8 itu gampang loh. Orang Singapura dengan Malaysia itu tidak sabar lagi. Kita kan udah terima Wisman itu, sebagian dari media, sebagian dari pelaku pariwisata yang travel agent. Mereka itu sudah ingin makan nasi Padang. Kan lihat tuh. Makan apa? Roti gendang. Ayam penyet. Ingin ya. Menyaksikan yang lain itu baru makanan, belum hiburan lagi, karaoke dan semuanya. Belum spa. Ya, mereka kan sampai 1 hari itu kan paketnya makan, spa, karaoke. Kan happy-happy aja kan. Entertain semuanya seperti itu. Jadi dengan fakta seperti itulah kita kejar Wismannya datang. Kita ada campaign khusus nggak dari pemerintah Provinsi Kepri mungkin dengan dinas-dinas di kabupaten kota khusus ke Singapura, ke Malaysia untuk meyakinkan yang di awal tadi bahwa ini sebenarnya Kepri atau kabupaten kota di Kepri ini udah aman gitu. Ada agenda khusus nggak campaign pembahasan itu kita minta karena kita tidak bisa ke sana, ya mungkin lewat media sosial ya sampaikan dengan saya sudah bilang teman-teman anak-anak Genpi, anak-anak YouTuber tuh bantulah Kepri ini. Apalagi YouTuber Kepri itu kan hebat-hebat ada di Jakarta. Tapi kalau ada YouTuber kadang lupa dengan Kepri, itu aja masalahnya. Banyak YouTuber Kepri tidak mau bantu Kepri loh. Itu saya gini, bilang mereka sudah merasa besar Jakarta, tapi begitu Kepri minta bayaran juga. No ulang. Kalau saya top, saya balik ke Kepri saya nak bisa bayaran. Kita persembahkan jiwa raga itu. Tapi karena memang manajemennya harus bayar ya bayar. Tapi janganlah harganya sekian tetap di Kepri sekian. Jadi anak Kepri yang YouTuber
yang endorser itu ya baliklah ke Kepri atau perhatikanlah ke Kepri. Karena kita sini tempat kita dilahirkan kan, tempat kita mencari makan. Kita sudah promosi juga di lewat media sosial, lewat teman-teman travel agent, bahkan FaceTime apa namanya itu, video call semua. Kami mau datang tapi aturannya masih begini Pak gitu. Pak udah kita ini karena ini COVID kita belum bisa Singapura. Di Singapura tuh ada yang namanya Natas, pameran setahun 2 kali atau 3 kali itu kita selalu ikut. Datang ke Kepri dan Kepri. Kita tak usah muluk-muluk lah. Tak usah mendatangkan wisatawan Eropa, Amerika. Cukup ASEAN sajalah gitu. Udah hidup kita ini. Tak usah muluk-muluk. Singapura, Malaysia aja udah cukup. Singapura, Malaysia udah, dan ekspatriat yang ada di Singapura itu. Itu yang harus kita kita kejar. Karena itu kedekatan, rutinitas dekat. Tidak seperti Bali. Bali itu kan jauh, Australianya, Eropanya jauh. Kita dekat, makan dimanfaatkan. Kalau enggak kan kita dekat Singapura, kita pindahkan aja geser kita jauh di Singapura sedikit, tapi nggak bisa pula ya. Seperti itu. Makanya kita sekarang sejalan. Wisatawan mancanegara jalan, wisatawan Nusantara tetap jalan kok. Cuma kita efektifkan musim COVID ini, selama COVID ini, bisnisnya kita gesa. Kalau mau melihat fakta, saya sudah berkali-kali melihat menghadiri pertandingan golf ya. Di Nongsa di mana saja itu 100 golfnya 60 orang itu dari luar, dari Pekanbaru bahkan itu. Jadi ada keberhasilan kita membuat promosi ke Pekanbaru. Kita punya ada promosi di salah satu kedai kopi, kita pasang di 3 TV itu paket wisata promo ya, berhasil tuh main golf itu 239 event yang ada sama kami, 60 lebih itu golf. Jadi itu potensial, sport tourism itu potensial. Karena katanya biaya main golf di Batam jauh lebih murah. Lebih murah dan bisa 1 juta, bisa 2 kali main 2 hari. Dengan itu sudah dengan hotel, 1,2 sudah dengan hotel. Paling murah. Jadi kalau bikin acara di saya bilang tiap hari aja kalian bikin biar ramai Batam tuh. Gampang lagi, nggak ada penonton lagi. Jadi social distancingnya dapat kan. Nggak ada penonton kan, budak. Kalau dibuka itu bisa daftar sampai 300 tuh, tapi karena keterbatasan panitia paling 200. Nah, ini kita coba nanti semua lapangan golf yang ada 8 tidak salah ya. Di Kepri itu serentak. Kita coba nih bikin kejuaraan serentak di 8 golf itu di seluruh Kepri. Berhasil nggak ya? Karena Kepri juga kalau tidak salah ya data lapangan golf nomor 2 paling banyak di Indonesia setelah Jawa Barat. Setelah Jawa Barat. Jadi kita kenapa tidak memanfaatkan? Jadi kelebihan Kepri termasuk nanti jika jembatan itu memang jadi, insya Allah tahun ini lelang lebih dekat lagi Batam Bintan. Udah pejam mata aja Batam Bintan. Apalagi sirkuit F1 nanti di Bintan. Di Bintan. Aduh, saya rasa ya Kepri itu tanah yang surganya inilah, surga dunia lah gitu. Bang, dari sisi anggaran katanya pemerintah daerah itu nggak pernah, kalau pariwisata ini yang bangun itu sebenarnya swasta katanya. Pemerintah itu sebenarnya nggak pernah bangun pariwisata, benar nggak sih seperti itu? Karena anggarannya sebenarnya nggak ada gitu. Kalau destinasi memang betul. Ya. Pemerintah setahu saya jarang bikin destinasi baru. Tapi jangan salah. Kalau destinasi dibangun di Barelang, jalan masuknya siapa? Pemerintah kan. Jadi kalau destinasi itu ada 3A. Atraksi, aksesibilitas dengan amenitas. Atraksinya atraksi alam, atraksi buatan, atraksi alam, atraksi budaya, atraksi buatan. Amenitasnya siapa? Aksesibilitasnya siapa? Pemerintah kan. Tak mungkin swasta bangun jalan, kecuali jalan kecil menuju ke lokasi itu harus dipikirkan. Terus amenitasnya juga, kalau mereka jalan-jalan ke Barelang, nginapnya di mana? Itu harus dipikirkan seperti itu. Jadi kolaborasi, makanya di wisata itu udah teori-teori yang dikeluarkan oleh Pak Menteri sebelumnya, Pak Habib Yahya itu sudah bagus saya rasa. Cuma mungkin di Kepri kita mohon maaf, kita kan baru ngeh pariwisata ini. Kalau udah terdampak ini baru tahu, ya pariwisatanya ternyata yang sektor yang membangkitkan ekonomi kita. Selama ini kan diam.
Mentang-mentang industri naik, mentang-mentang perdagangan naik, begitu jatuh perdagangan industri, Pariwisata jadi pariwisata. perhatian. Dulu kan Batam ini diciptakan kalau masih konsep lama ya. Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Yang pariwisatanya tinggal nomor 4. Ini terus kan. Nah, ternyata ekonomi kita sekarang udah berubah. Nah, jadi sektor jasa ya, berada di sektor pariwisata tuh tertinggal selama ini. Dulu kan ada direktur pariwisata kan di BP kan. Kita sarankan harus ada lagi lah. Direktur event, direktur destinasi. Dulu ada loh, direktur menangani pariwisata. Berapa orang sih warga Kepri yang hidup dari sektor pariwisata sekarang? Yang bergelut cari kehidupan di sektor pariwisata itu ada datanya nggak sih? Data umum tak ada, tapi kalau di kita 100.000. Makanya data yang terdampak kemarin 14.000. Itu real. Itu anggaplah 28.000 atau sampai 50.000 itu saya rasa bergerak di sana. Cuma sekarang sektor wisata berkembang. Ya, kita dulu bicaranya hotel, travel agent, mungkin restoran saja. Sekarang yang di bawah kita itu apa? Oleh-oleh. Semuanya 26 asosiasi itu yang berkaitan dengan wisata. Ada HMMA, ada Perwara sekarang yang dibuat ini yang Batam. Itu juga kan yang mendukung sektor pariwisataan gitu. Jadi semua sektor sekarang sudah mengarah ke pariwisata. Ini tinggal kita boomnya lagi. Bisa nggak? Ini tinggal komitmen kita bersama. Kalau kita bomnya semua kepala daerah ini, mohon maaf, kita sama-sama mengembangkan wisata tuh. Kepri itu betul-betul jadi destinasi baru. Pindah orang Bali itu ke Bali itu ke sini. Saya udah lihat orang Bali itu, bosan mereka 7 kali ke Bali itu aja. Begitu kita bawa kemarin dubes acara di Bintan, mereka berjanji ada dubes Iran itu. Nah, sejauh ini kan Kepri masih bicara Batam Bintan, tapi ada Natuna Anambas yang sebenarnya juga ya bagi orang yang udah pernah kan luar biasa sebenarnya alamnya. Tapi kok nggak pernah dibicarakan oleh Pemprov Kepri itu? Oh, bicarakan, tetap bicarakan. Kalau dalam negeri tetap bicarakan. Masalahnya kan destinasi itu kan itu tadi 3 itu. Kita bicara destinasi pasti 3 itu. Tidak bisa lari di sana. Indah Natuna itu. Saya bahkan bilang Natuna itu sebagai destinasi masa depan Indonesia. The future destination of Indonesia. Luar biasa sih alam. Ya, apalagi sudah ada geopark 6 geosite-nya. Ini mau diusulkan geopark global. Sekarang masalahnya kita kan di Riau, jauh memang jangkauan. Dari segi pemerintah aja kita agak kewalahan. Dari segi pemerintahan, jangkauan antara provinsi ke sana. Belum lagi masalah lain. Masalah kedua adalah tiket pesawatnya. Ke sana itu membutuhkan waktu, kalau naik kapal 2 hari 2 malam. Orang takut naik kapal, kecuali backpacker sama minat khusus. Mereka mau gelombang setinggi langit pun datang dia kan. Tapi kan kalau naik pesawat kan 1 jam sama ke Jakarta. Tiketnya itu loh 1,7. Transportasinya. Biaya transportasi. Saya bilang kalau gini terus, ya Natuna, saya sudah ngomong dengan wakil bupatinya itu teman. Bupatinya juga teman. Saya bilang sama kami persepsi. Kalau mengandalkan APBD Natuna, APBD Kepri, nggak sanggup. Sampai dunia kiamat pun Natuna seperti itu. Tapi kalau tidak ada keperpihakan kita, intervensi harga tiket, kemudian pemenuhan. Kalau alam tak perlu diperbaiki menurut saya. Kita mengetata alam itu apa adanya, alami, tinggal kebersihan aja, fasilitas saja. Tidak usah bangun-bangun kayak Singapura. Ngapain bangun Singapura? Singapura biar aja dengan Singapura. Bagaimana orang Singapura itu mau? Makanya Pak Gubernur menggesa sekarang bagaimana pesawat dari Singapura, Malaysia itu mendarat di pulau bawah dengan seaplane itu, tidak lagi lewat Batam. Kemudian bagaimana pesawat Jakarta langsung terbang ke Natuna, tidak lagi lewat Batam. Jadi bagus sih Batam di tengah karena dekat Singapura, tapi tidak mutlak seperti itu. Mereka bisa dari Singapura ke Natuna. Cuma 1 jam aja terbang ke Natuna. Bandaranya sudah bagus deh. Sekarang kita kejar yang namanya tiap bulan setahun itu ya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali lewat Natuna. Ada 20-30 yas. Terus
kapal-kapal pesiar cruise itu sudah ada sekali dua kali. Ini mereka mau kejar, cuma fasilitas tambatnya, lebu jangkarnya itu jauh dari pelabuhan itu. Jadi kendalanya itu tadi, amenitasnya lagi. Jadi apapun masalah destinasi, kalau 3A itu tidak clear, tidak akan lambat lah. Amenitasnya apa? Pelabuhan. Ada mall di sana nggak? Ada fasilitas pasar di sana nggak? Ada yang jualan ini, jualan itu nggak gitu? Itu amenitas. Fasilitas lah kalau bahasa kita di fasilitas, bahasa pariwisata. Tapi kan perlu mendatangkan, kalau menunggu pemerintah tadi abang bicara, ya jarang lah pemerintah membangun sarana ya, kecuali infrastrukturnya. Tapi kan berarti harus memboyong investor ke sana untuk yang memperbaiki keadaan di situ gitu. Itu ada juga nggak upaya ya sana itu? Sekarang kalau untuk mengembangkan destinasi banyak upaya dari investor. Kayaknya itu bisa dipercepat. Hutan produksi itu kan jadi banyak kan sekarang kan. Di Batam terutama ada 14 aplikasi untuk memberdayakan destinasi yang ada di hutan, di bukit, di gunung, di pantai untuk sarana destinasi. Kita backup, kita percepat itu izinnya. Tentunya dengan mematuhi aturan lah. Karena ada aturan itu dibuat oleh provinsi, tapi ada juga izin dan wewenangnya berada di pusat. Jadi itu yang kita kejar lah, maksudnya kita laksanakan terus, kita sosiasikan terus. Jangan semua, tapi saya yakin kalau perizinan itu berada di provinsi, itu paling tinggi seminggu dah keluar lah rekomendasi semua. Tapi kalau izin berada di pusat, saya nggak tahu lah gitu. PMA kan di pusat kan, ya harus seperti itu. Jadi ada kok diskresi seperti sampaikan Pak Presiden. Aturan sih aturan, cuma kan kalau tidak menyalahi dikit-dikit, ya udahlah dimaafkan seperti itu. Aturan karantina yang orang sudah vaksin itu kan diskresi seperti itu yang kita harapkan membuat orang nyaman. Nah, saya nggak tahu, mudah-mudahan berkembang. Banyak sebetulnya keluhan saya. Ini karena bukan berani ngomong sekarang, tidak, tapi dari dulu saya ngomong. Misalnya mohon maaf, ini bicara Batam lah ya. Rempang Galang itu kan 5 jembatan ke sana ya. Dari dulu kan dah dikembangkan jembatannya berapa umur 20 tahun lebih kan. Dah 20 tahun. Sampai sekarang tidak berkembang kan. Sudah dikuasai orang per orang lagi tanahnya. Kan kita mau apa gitu. Karena keterlambatan kita memberi perizinan sebagainya. Ini contoh kelambatan kita, nggak tahu karena ini pemerintah pusat ya, itu kelambatan. Jadi begitu dikuasai baru udah turun, lihat sana lihat sini. Kalau soal peninjauan, saya rasa saya juga tugas di Batam. Semua instansi udah meninjau ke sana. Ya. Tapi meninjau aja, realisasinya tak tahu kita gitu. Jadi enggak, ya kita yang hal-hal seperti ini dipercepatlah, diselesaikan. Bisa kok, ibu kita negara aja bisa dibikin dalam hutan, apalagi di Panggalang udah ada fasilitas begitu kan, seperti itu kan. Jadi tergantung kita lah, tergantung komitmen. Ya oke saja kerja lain, mungkin cuma komitmen kita ya sampai ke itu. Saya berharap aja. Kita kan bukan untuk saat kita sekarang ini, Pak Iqbal. Yang menikmati mungkin generasi masih bala atau anak cucu kita, cucu kita menikmati Kepri ini. Kalau kita berumur dah 60 tahun kayak gini, ya paling syukur-syukur hidup sampai 80 tahun, alhamdulillah gitu. Tapi kan yang menikmati nanti generasi kita mau dikemanakan. Kalau Batam atau Kepri ini bagus, konektivitasnya bagus, kan bangga anak-anak Kepri ini. Karena anak Kepri itu harus bangga loh. Karena anak Kepri itu sering dianggap anak daerah. Sampai ini cerita anak saya itu ya di kuliah. Begitu masuk, anak dari Kepri ya. Wah, di Kepri nggak ada gedung-gedung bertingkat ya. Nggak ada, ini pasti kagok, pasti aneh lihat gedung-gedung bertingkat. Siapa bilang anak Kepri itu mainnya Singapura, bilang. Udah kalau model Jakarta, mohon maaf, itu gedung bertingkatnya kita udah lihat Singapura duluan, baru lihat Jakarta. Saya pernah bawa marching band gitu, anak marching band. Dia nggak pernah ke Jakarta, dia cerita, wah, tidak apa tuh gitu, seperti itu. Begitu lihat, wah, kita udah pernah Singapura ya, biasa aja Jakarta nih. Mohon maaf nih, ini bukan pindah kota. Karena kita sudah lihat Singapura
Dari seberang aja udah bisa lihat gedung tinggi. Jadi ngapain kita tidak manfaatkan Singapura Malaysia? Kerjasama kita harus si Johor itu kita kembalikan. Kembalikan si Johor itu. Singapura, Johor, Kepri. Tidak Riau lagi. Harus kembalikan ke rohnya. Kalau tidak, kita tidak akan mendapat manfaat apa-apa nih dari si Johor ini. Percuma main dekat gitu-gitu aja. Rutinitas. Mohon maaf lah kalau Kepri kehilangan beras dari pasokan dari posisi lain. Mohon maaf, dari Singapura masuk Malaysia. Dari berasnya. Malaysia ya. Mohon maaf kalau minyak goreng. Saya salah. Terus minyak goreng nanti orang usah kita bicara minyak goreng lah gitu. Terakhir, Bang Pur mau pensiun. Iya. Apakah setelah pensiun mau terjun di dunia pariwisata juga atau gimana? Kita pakai tagline almarhum Zainuddin Aziz aja. Ada di mana-mana, tidak ke mana-mana. Tapi kan Atau terjun nasib ke politik mungkin. saya kalau mau terjun politik mungkin dari dulu saya dah pindah ke politik karena saya di KNPI kan. Saya di KNPI 3 periode. Jadi ngerti sedikit. Di Golkar saya pernah. Waktu itu pegawai negeri boleh di Golkar ya. Pernah lah berkecimpung di Golkar. Ada sedikit pengalaman-pengalaman, tapi nanti dalam pelaksanaan umur sekarang lihat kondisi tubuh dulu. Kalau sehat ya ingin sih berpartisipasi apakah ke politik, apakah ke legislatif, nanti kita lihatlah. Yang penting dimanapun kita, saya ingin sektor pariwisata olahraga di Kepri itu maju. Baik. Dua aja dengan sasaran saya. Olahraga dan pariwisata harus maju di Kepri. Oke. Makasih banyak Pak Ya. Muralimar. Bincang-bincangnya pagi ini sangat menarik. Ya mudah-mudahan semangat yang beliau tularkan pagi ini benar-benar bisa membangun lagi dunia pariwisata di Kepri yang boleh dibilang ada di titik nadir selama 2 tahun terakhir ini, dan kita sangat berharap pariwisata Kepri bangkit dan tumbuh jauh lebih baik dibanding masa-masa sebelum masa pandemi. Demikian ngopi kita pagi ini, sampai jumpa lagi di ngopi berikutnya. Terima kasih.